بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan, kesempatan dan kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian ilmiah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca hadis kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan di waktu malam. Al-Mi'raj artinya naik ke atas. Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan di waktu malam. Mi'raj adalah naik ke langit, naik ke atas. Kita baca dulu matan atau perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengatakan, wa ba'dal ashri urija bihi ila as-sama'. Setelah 10 tahun Nabi kita Muhammad SAW berdakwah tentang tauhid, bagaimana yang telah disebutkan pada kajian lalu, Nabi kita Muhammad berdakwah di Makkah selama 10 tahun. Telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit. Beliau naik ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan atas Nabi kita Muhammad dan umatnya salat 5 waktu. Jadi tujuannya Allah mengangkat Nabi kita Muhammad ke atas, ke langit, berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kewajiban salat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Setelah Allah wajibkan salat, maka beliau sekitar 3 tahun beliau salat di Makkah. Setelahnya insyaallah akan diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Pada pembahasan ke depan insyaallah. Pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang kami sampaikan, Al-Mi'raj adalah Al-Uruj, yaitu As-Su'ud, naik ke atas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij, Allah mengatakan ta'rujul malaikatu war-ruh, artinya malaikat dan Jibril naik ke atas. Naik adalah dari bawah ke atas. Dan Isra dan Mi'raj adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah mengkhususkan beberapa nabi dan rasul, bahkan beberapa hamba-hamba yang saleh. Allah mengkhususkan Nabi kita Muhammad dengan Al-Isra dan Mi'raj, berjalan di waktu malam, naik ke atas langit. Dan demikian Allah mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian genap para nabi dan rasul, bahkan para malaikat. Dan Isra dan Mi'raj tentu terjadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di antara hal yang perlu kita pahami di sini adalah Isra dan Mi'raj ini terjadi dengan ruh Rasulullah, dengan jasad Rasulullah, dan sadar, bukan mimpi.
Ini 3 poin yang penting kita pahami dalam Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad naik ke langit dalam satu malam tersebut dengan jasadnya, ruhnya, dan sadar tidak sedang bermimpi. Makanya diingkari oleh orang Quraisy, diingkari oleh kafir Quraisy. Kenapa diingkari? Karena tidak mungkin terjadi perjalanan dari bumi ke langit, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai ke bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin menembus sampai ke atas selama satu malam. Karena perjalanan antara Mekah ke Madinah berapa jam, berapa hari. Lalu akan menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Berapa jam dan berapa hari. Akan butuh banyak waktu yang dihabiskan. Namun ini kisah terjadi satu malam saja. Maka mereka mengingkari karena tidak masuk akal dalam pikiran kafir Quraisy. Maka mereka mengatakan itu hanya mimpi saja. Dan mimpi, orang kafir Quraisy tidak mengingkari mimpi. Maka menjadilah pengingkaran kafir Quraisy bukti benar adanya Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruh dan sadar. Nabi kita Muhammad Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya dan juga dalam keadaan sadar, bukan mimpi dan tidur. Dan pengingkaran orang Quraisy terhadap 3 hal tersebut menjadikan dalil bahwasanya Isra dan Mi'raj benar. Karena kalau seandainya mimpi, maka akan dipercaya oleh kafir Quraisy. Namun mereka mengingkarinya. Berarti dalil benarnya adanya Isra dan Mi'raj. Karena mimpi boleh saja seorang bermimpi jalan jauh dalam satu waktu. Namun kalau kenyataan, maka kalaulah bukan karena mukjizat dari Allah Azza wa Jalla dan kemudahan dari Allah, tidak akan mungkin terjadi. Allah mengabadikan kisah Isra dan Mi'raj atau menyinggung Isra dan Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam dari Masjidil Aqsa, karena beliau masih dari Masjid Al-Haram, karena beliau masih di kota Makkah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis ini butuh berapa hari dan berapa jam. Kalau pesawat pun paling sekitar 4 jam, 5 jam. Kalau digunakan untuk kendaraan sepeda motor dan juga jalan kaki akan lebih lama lagi. Namun bukan hanya ke Bait Al-Aqsa, akan tapi ke langit hanya satu malam. Ini adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini ayat menunjukkan tentang Isra dan Mi'raj. Kita akan baca tentang hadis yang bercerita kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibnu Malik, hadisnya panjang, bersumber dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Utitu bil buraq." Aku diberikan al-buraq. Dibawakan al-buraq. Ini nama hewan yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu, buraq namanya. Makanya di Arab seperti di Yaman ada bus malam namanya buraq. Gambarnya bisa dilihat di Google. Gambarnya gambar kuda mempunyai sayap. Mirip seperti itu al-buraq. Wa huwa dabatun abyad. Buraq ini adalah hewan tunggangan berwarna putih, tawilun dan panjang. Fawqal himar,
lebih besar daripada keledai. Wadunal bagol, dan dia lebih kecil daripada al-bagol. Bagol ini adalah kawin silang antara kuda kuda betina dengan dengan himar al-dzakar. Ini istilahnya. Jadi dia antara himar dan juga kuda, antara himar dan kuda. Himar itu seperti anak sapi atau kambing yang besar sekali, dan kuda, kita tahu kuda besar sekali, tinggi di bawahnya. Jadi antara kambing besar, kalau kita gambarkan dengan hewan di sini, antara kambing yang besar dengan kuda pertengahan, itu al-buraq. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarafih. Dia menaruh kakinya sepanjang matanya melihat. Qala farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi Nabi menunggangi buraq ini dari Makkah sampai Baitul Maqdis, dari jalur Masjidil Aqsa. Qala farabattuhu bil halaqah allati yarbitu bihil anbiya. Maka ketika Nabi sampai ke Baitul Maqdis, maka beliau mengikatnya di sana. Qala thumma dakhaltul masjid. Kemudian Rasulullah masuk ke masjid. Fasallaitu fihi rak'atain. Al-masjid di sini masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Fasallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku salat 2 rakaat. Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin. Kemudian aku keluar dari masjid, tiba-tiba Jibril datang menghampiriku membawa 2 minuman. Satu bejana dari khamar, wa ina min labanin. Satu bejana lagi dari susu. Satu bejana berisi khamar, satu bejana berisi susu. Fakhtartul labana, lalu aku memilih susu. Faqala Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah. Maka Jibril mengatakan, engkau telah memilih minuman yang baik, yang halal, yang sehat. Engkau telah memilih yang fitrah. Karena fitrah seorang muslim, dia akan memilih yang baik. Susu adalah minuman yang baik, minuman yang sehat. Berbeda dengan khamar, memabukkan, dan seterusnya. Thumma urija bina atau araja bina ila samai. Kemudian barulah dari Masjidil Aqsa Nabi kita Muhammad diangkat ke langit. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril, karena Nabi kita Muhammad berangkat ke langit bersama Jibril, malaikat Jibril. Faqila man ant? Ketika Jibril dengan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang pertama, yang kita lihat ini, langit di atas kita, fafataha lana. Fastaftaha Jibril, Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Di langit ini ada pintunya dan ada penjaganya. Kalau kita masuk maka harus izin. Faqila man anta? Maka penjaga pintu langit yang pertama ini mengatakan, man anta? Siapa engkau? Qala Jibril, maka dia menjawab, saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Bersamaku adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Qila wa qad bu'itsa ilaih. Ada yang mengatakan dia telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibukakan pintu. Qala qad bu'itsa ilaih fa fataha lana. Kemudian pintu dibuka untuk Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi Adam. Tiba-tiba saja Nabi kita Muhammad berada dekat dengan Adam. Farhaba bi wa da'ali bi khair. Jadi di pintu langit yang pertama ada Adam di sana. Adam, bapak kita Adam. Maka beliau menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tsumma araja bina ila as-sama'i tsaniyah. Kemudian Nabi kita Muhammad diangkat ke langit kedua. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit kedua. Faqila man anta? Maka penjaga pintu langit kedua mengatakan, siapa engkau?
Qala Jibril. Maka Jibril mengatakan, saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Aku bersama Muhammad. Qila qad bu'itsa ilaih. Dia telah diutus. Qala qad bu'itsa ilaihi fa fataha lana. Maka Nabi kita Muhammad dibukakan pintu langit yang kedua. Fa idza ana bi ibni al-khalah Isa ibn Maryam. Isa bin Maryam. Maka ketika saya di pintu langit kedua bertemu dengan Isa alaihissalam, wa Yahya ibnu Zakaria, dan juga Yahya ibnu Zakaria salawatullahu alaihima. Farahaba wa da'awa li bi khair. Maka kedua nabi tersebut, Isa dan juga Zakaria, Isa dan Yahya, mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad dan menyambutnya dengan sambutan yang baik. Thumma araja bi ila as-sama' ats-tsalitsah. Kemudian Nabi kita Muhammad diangkat ke langit yang ketiga. Fastabtaha Jibril. Maka Jibril meminta izin. Masya Allah. Sangat teratur dan sangat rapi sekali ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di setiap lapisan langit ada penunggunya, ada pintunya. Tidak sembarang orang masuk ke atas langit. Harus izin. Demikianlah kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan indahnya ciptaan Allah dan besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Sang Raja, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fastabtaha Jibril. Maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Faqila man anta? Maka ada yang bertanya, siapa engkau? Qala Jibril. Saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Beliau mengatakan Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi. Qala qad bu'itsa ilaihi. Fafutiha lana. Maka ada yang mengatakan dia telah diutus, maka dibukakanlah pintu yang ketiga tersebut. Fa idza ana bi Yusuf. Pada pintu langit yang ketiga ada Yusuf di sana alaihi salam. Idh huwa qad u'tiya syatru al-husni. Nabi Yusuf diberikan keindahan, setengah keindahan, yaitu diberikan keindahan wajah, sangat indah dan ganteng bahasa kita Nabi Yusuf. Sebenarnya kita tahu bahwasanya wanita yang hidup pada zaman Nabi Yusuf, ada kisahnya dalam Al-Quran. Ketika melihat Yusuf, wanita-wanita tersebut yang diberikan pisau untuk memotong, tidak sadar dia memotong tangannya, saking terlena dengan dan terlelap, terbawa dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diberikan setengah dari keindahan. Berikutnya, farahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf menyambut Nabi kita Muhammad dan mendoakan kepadanya kebaikan. Tsumma araja bina ila as-sama'i ar-rabi'ah. Kemudian Nabi kita Muhammad naik lagi ke langit yang keempat. Fastabtaha Jibril alaihissalam. Qila man ma'ak? Qila wa man hadha? Qala Jibril. Maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit keempat. Dan ada yang mengatakan, siapa ini? Qala, dia mengatakan, saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Aku bersama Muhammad ibn Abdullah. Qala wa qad bu'itsa ilaihi. Qala qad bu'itsa ilaihi. Dia telah diutus. Fa fataha lana. Maka dibukakanlah pintu langit yang keempat tadi. Fa iza ana bi Idris. Maka di pintu langit yang keempat ada Nabi Idris. Rahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Idris menyambut Nabi kita Muhammad dan mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad. Lihat hormatnya para nabi dan rasul terhadap Nabi kita Muhammad, disambut dengan baik, disambut dengan baik dan hangat, didoakan kebaikan. Dan Nabi Idris ini Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat derajatnya Idris di tempat yang tinggi. Tsumma araja bina ila as-sama'il khamisah. Kemudian kami naik ke langit yang kelima. Fastabtaha Jibril. Maka Jibril meminta masuk. Qila man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Saya bersama Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi. Qala qad bu'itsa ilaihi. Maka dia telah diutus.
Fafataha lana fa idza ana biharun. Maka di pintu langit yang kelima, Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Farahhaba wa da'a li bi khair. Maka Nabi Harun menyambut Nabi kita Muhammad dan mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja bina ila as-sama'is sadisah. Kemudian Nabi kita Muhammad naik lagi ke langit yang keenam. Fastabtaha Jibril. Jibril meminta izin. Qila wa man ma'ak? Qila man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Saya Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'atsa ilaihi? Qala qad bu'atsa ilaihi. Fafataha lana. Kemudian dibukakan pintu langit yang keenam. Fa idza ana bi Musa. Di langit keenam ada Musa alaihissalam. Rahaba wa da'a li bi khair. Nabi Musa menyambut Nabi kita Muhammad dengan baik dan mendoakan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bina ila as-sama'is sabi'ah. Kemudian Nabi kita Muhammad diangkat ke langit yang ketujuh. Fastabtaha Jibril. Jibril izin minta dibukakan pintu langit yang ketujuh. Faqila man hadha? Siapa ini? Qala Jibril. Ini Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa bersamamu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'atsa ilaihi? Qala qad bu'atsa ilaihi. Fafataha lana fa idza ana bi Ibrahim. Ketika dibuka pintu langit yang ketujuh, maka di sana ada Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, Abu Tauhid, bapaknya para ahlu tauhid. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yudkhiluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaih. Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ketujuh dimasuki oleh malaikat sebanyak 70,000. 70,000 para malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaih. Ketika 70,000 malaikat masuk, maka mereka tidak keluar lagi. Dan itu kulla yaum, setiap hari. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur para malaikat sebanyak 70,000. Berarti alangkah banyaknya para malaikat tersebut. Pada kajian atau pembahasan tentang para malaikat, kita jelaskan bahwasanya beberapa para malaikat ada namanya dan nama-nama atau tugas-tugas mereka. Namun jumlah mereka tidak bisa dibatasi karena banyaknya. Tsumma dhahaba bi ila as-sidratil muntaha. Maka ketika Nabi kita Muhammad sudah berada di langit yang ketujuh, beliau pergi ke tempat yang bernama as-sidratul muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fil. Maka daun daripada tempat yang bernama Sidratul Muntaha, daunnya seperti telinga fil, telinganya gajah. Wa idza tamaruha kal kilal. Dan buahnya seperti tempayan besar. Apa tempayan? Ada yang tahu tempayan? Wallahu alam, ini bahasa Indonesia kita tempayan yang saya lihat di kamus atau di arti di sini. Wajan ya? Qala falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiya taghayyarat. Maka tatkala Allah menutup perintahnya, maka berubah. Kama ahad min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha. Tidak ada orang pun yang dapat mensifati indahnya tempat yang bernama As-Sidratul Muntaha. Fa'auhallahu ilayya ma auha. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu yang diberikan pertama kali di sini? Fafuridu alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailatin. Itu wahyu yang pertama. Allah mewajibkan kepadaku, kata Nabi kita Muhammad, salat sebanyak 50 salatan. 50 salat setiap hari dan malamnya. Ini kiranya tujuan Nabi kita Muhammad diangkat ke langit ketujuh untuk menerima dengan resmi syariat salat sebanyak 50 kali dalam sehari dan semalam. Fanazaltu ila Musa, lalu aku turun
ke Musa, faqala ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Qultu khamsina salatan, maka Nabi Muhammad menjawab, aku diwajibkan dan umatku salat sebanyak 50 kali. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Maka Nabi Musa mengatakan, kembali ke Tuhanmu, ke Allah Azza wa Jalla, mintalah keringanan, karena sungguh umatmu tidak akan bisa mengamalkan 50 salat. Fa inna ummataka la yatikuna dzalik, fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum. Karena aku telah menguji Bani Israel, dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz wa inni qad jarrabtu an-nas qablaka wa alaitu Bani Israel ashaddal mu'alajah. Aku telah coba syariat salat sebanyak itu juga kepada Bani Israel. Ternyata mereka tidak bisa menjalankannya. Maka umatmu tidak akan bisa menjalankan salat 50 kali. Maka kembalilah engkau ke Allah Azza wa Jalla, mintalah keringanan. Qala faraja'tu ila rabbi, lalu aku kembali ke Allah Azza wa Jalla, faqultu ya Rabb, lalu dia mengatakan, Nabi kita Muhammad mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, khafif alayya ummati, khafif ala ummati, ringankanlah terhadap umatku, hatta anni khamsan, maka Allah meringankan atau mengurangi 5. Berarti berapa sisanya? 45. Awalnya 50 tadi, sekarang dikurangi 5 menjadi 45. Faraja'tu ila Musa, lalu saya kembali ke Musa, karena mesti akan melewati jalur tempat Nabi Musa akan turun ke langit, ke bumi. Faqultu hatta anni khamsan, maka Musa mengatakan berapa dikurangi, maka Rasulullah mengatakan dikurangi 5. Qala inna ummataka la yatikuna dzalik, maka Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan bisa melaksanakan salat sebanyak 45 kali. Farji', maka kembalilah ila rabbika fas'alhu takhfif, kembalilah ke Tuhanmu dan mintalah keringanan. Qala falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Jadi senantiasa Nabi kita Muhammad meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla, dikurangi 5 menjadi 40, kurang 5 lagi menjadi 35, sampai akhirnya tersisa hanya 5 kali salat. Jadi Nabi kita Muhammad, antara Nabi Musa dan Allah Azza wa Jalla, beliau kembali lagi karena disuruh untuk kembali meminta keringanan. Wa baina Musa alaihissalam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah li kulli salatin 10, fadzalika 50 salatan. Sampai pada akhirnya Nabi kita Muhammad dikurangi sebanyak berapa? 45 salat, yang tersisa hanya 5 salat. Namun Allah Azza wa Jalla mengurangi jumlahnya, kan, tapi pahalanya tetap 50. Karena di setiap satu salat pahalanya 10. Maka jika 5 kali salat berarti 5 kali 10 menjadi 50. 50 pahala salat. Maka di sini maksudnya adalah 5 waktu. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 kali waktu. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang ingin melaksanakan kebaikan dan dia belum melaksanakannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Wa in 'amilaha kutibat lahu ashran. Namun jika dia lakukan, maka dia mendapatkan pahala 10. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Dan barang siapa yang ingin melakukan kejelekan dan dia belum sempat melakukannya, maka tidak ditulis apa-apa. Dalam hadis yang lain, Allah tulis kebaikan. Orang yang ingin melakukan kejelekan akan tapi belum dilakukannya, Allah berikan dia pahala, satu pahala. Dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu asra hasanah. Wa in hamma bi sayyi'atin wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang menginginkan kejelekan dan belum dilakukannya, maka dia diberikan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'ah wahidah. Namun jika dia sempat melakukannya, maka
tertulis baginya satu kejelekan. Ini pada kejelekan. Dalam hadis ini tidak disebutkan. Bahkan beliau mengatakan di sini tidak mendapatkan apa-apa. Namun hadis-hadis lain menguatkan bahwasanya barang siapa yang ingin melakukan kejelekan dan belum dilakukannya, maka Allah berikan padanya yaitu satu kebaikan. Akan dicatat satu kejelekan kapan? Ketika dia lakukan. Dan lakukan ini adalah bukan berarti seorang gagal. Orang yang gagal ini bukan berarti tidak melakukannya, dia melakukan. Misalnya seorang sudah mengambil kunci sepeda motornya lalu jalan, tiba-tiba di jalan kempes bannya, tidak jadi mengambil ayam tetangga, tidak jadi, tidak melakukan kejelekan. Jadi tercatat satu kejelekan karena sudah jalan, sudah berniat, sudah jalan. Maksudnya yang dicatat kebaikan bagi kejelekan yang tidak sempat dilakukan ini, berniat melakukan kejelekan dan dia belum melakukan apa-apa, dia sudah batalkan. Jadi dia rujuknya kepada, diberikan pahala karena dia rujuk kembali kepada kebenaran. Ini salah, tidak lagi dilakukannya, Allah berikan kebaikan. Pada akhir hadis, qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa alaihissalam fa akhbartuhu. Kemudian aku turun telah dikurangi salat sebanyak 45 kali sehingga yang tersisa hanya 5 waktu, 5 salat. Lalu aku turun, lalu saya kabarkan Musa, qala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Maka Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah walaupun hanya 5 waktu salat, 5 salat. Faqala Rasulullah sallam, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aku telah kembali dan banyak sekali kembali meminta keringanan sampai saya pun juga malu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bayangkan 50 kali salat dikurangi menjadi 5 kali salat. Itu pun masih kita berat melakukan salat 5 waktu tersebut. Maka jikalau seandainya 50 kali, maka bagaimana kita akan salat? Maka akan habis waktu kita untuk salat dan kita butuh hidup untuk bekerja, menafkahi keluarga dan seterusnya. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di kisah Isra dan Mi'raj. Benar sebagaimana para ulama meriwayatkan hadis tersebut. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Maka dua kitab yang sahih disepakati oleh para ulama dan ijma' akan kesahihannya, berarti kisah Isra dan Mi'raj benar adanya. Kita petik beberapa faedah dari kisah tersebut, faedah yang ringkas dan penting. Yang pertama adalah pentingnya salat 5 waktu, dan dia merupakan kewajiban yang paling wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia akan masuk ke ranah kekufuran. Perinciannya adalah seorang yang meninggalkan salat. Pertama, jika dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka ijma' para ulama dia kafir. Orang yang meninggalkan salat dan dia mengatakan tidak wajib salat tersebut, maka dia kafir. Ijma' para ulama, sepakat para ulama mengatakan dia kafir walaupun dia salat. Dia salat akan tapi tidak mengakui kewajibannya, dia kafir. Ini poin pertama. Poin yang kedua, orang yang meninggalkan salat masih mengakui kewajibannya, tapi dia malas. Kadang salat, kadang tidak. Salatnya Senin Kamis, Isya salat, subuh tidak, zuhur salat, asar tidak. Ini salat yang malas. Maka hukum orang yang meninggalkan salat karena malas ini ada beberapa pendapat. Kesimpulannya ada 2 pendapat. Pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang meninggalkan salat masih mengakui kewajibannya, tidak kafir. Akan tapi dia melakukan dosa besar dan hampir dia akan masuk kepada kekufuran. Jadi bahaya. Bahkan dihukum dengan dibunuh. Pemerintah wajib membunuh orang yang meninggalkan salat. Atau diberikan taubat. Intinya tidak kafir.
Jadi intinya tidak kafir. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani memilih pendapat orang yang malas salat, meninggalkan salat, masih mengakui kewajibannya, tidak kafir. Ini jumhur ulama mengatakan demikian. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad, meninggalkan salat karena malas, walaupun satu kali, dua kali salat, kafir. Ini pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah jelas dalilnya. Itu sabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Apa dalil ulama yang bahkan jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, tidak kafir orang yang meninggalkan salat asalkan dia masih mengakui kewajibannya. Dalilnya masing-masing pasti mempunyai dalil dan banyak. Namun Syekh Al-Albani berdalil dengan hadis bitaqah, hadis kartu yang mungkin pernah saya sampaikan pada kajian yang berlalu tentang hadis bitaqah. Ada seorang yang akan datang di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla membawa 99 kesalahan. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau akui kesalahan tersebut? Dia akui sampai akhir hadis bahwasanya dia mengaku tidak akan ada, dia akan binasa hari ini. Tidak ada kebaikan dia punya. Maka Allah mengatakan engkau ada kebaikan. Allah keluarkan bitaqah, kartu yang tuliskan kalimat la ilaha illallah. Jadi selama orang bersyahadat dan dia mengakui kewajiban salat akan tapi malas dengan segala macam alasan, maka kalimat syahadat tersebut akan dikeluarkan nantinya, lalu ditimbang amalan atau kesalahan 99 tersebut dengan satu kartu, ternyata lebih berat satu kartu tersebut dan lebih ringan 99 kesalahan. Maka Allah ampunkan dosanya. Ini dalil Syekh Al-Albani mengatakan tidak kafir. Mana yang sahih, mana yang rajih? Saya ketika membahas masalah ini atau memaparkan khilaf yang ada di sini, saya lebih cenderung untuk tidak menterjih dan juga memilih pendapat ini dan itu. Tapi lebih dekat dengan kebenaran, pasti masing-masing mempunyai alasan. Tapi yang saya sampaikan ketika menyampaikan perdebatan atau khilaf seperti ini, itu dengan jalan tengah. Yaitu tidak penting bagi kita apakah yang sahih pendapat jumhur atau Imam Ahmad. Tidak penting bagi kita apakah dia kafir atau muslim. Yang penting adalah Islamnya seseorang yang meninggalkan salat diperselisihkan. Apakah seorang ingin Islamnya diperselisihkan? Itu pertanyaannya. Pasti semua kita tidak ingin, tidak mau Islam kita diperselisihkan oleh para ulama. Kita kafir atau muslim? Tidak mau. Maka jalan keluarnya kita harus salat. Karena kalau seandainya meninggalkan salat, jangan-jangan yang benar adalah pendapat jumhur Imam Ahmad, kafir. Karena hadisnya jelas. Demikian. Jadi kita hendak berhati-hati dari perkara tersebut. Tentu kita pahamkan orang yang terdekat kita, orang tua kita, istri dan anak kita. Kita didik tentang salat tersebut. Kita ajarkan mereka agar mereka melakukan salat. Terkadang kita diuji dengan keluarga dekat, tidak salat. Tidak salat. Hanya sibuk dengan dunianya, dengan cucunya dan segala macamnya. Semoga Allah memberikan mereka hidayah kepada salat. Namun demikian, karena ada pendapat tidak bisa kita kafirkan. Kita lebih semangat untuk mendakwahkannya. Arahkan dia kepada salat. Berikan dia apa yang diinginkan. Kalau kita bisa beli, kita kasih dia uang 100 juta, salat, bu, salat, nak, kasih. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun mengkafirkan, kafir berarti kita mengkafirkan dan akan berat atau sulit ke depannya. Jadi kita lebih mewaspadai, dan ini bahaya, dosa meninggalkan salat dosa besar sekali dan sangat bahaya sekali. Kita hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan muslimat yang meninggalkan salat, dan alangkah banyak. Di zaman kita ini, Masya Allah, kita melihat perubahan banyak memang. Kaum wanita, kaum gadis berhijab atau berkerudung lah paling tidak. Ada kemajuan. Ternyata tidak semua yang berkerudung berjilbab, bahkan mungkin bercadar, salat. Banyak mereka meninggalkan salat. Tapi puasa Ramadan rajin. Tapi salat ini masalah
yang mungkin banyak kita dapatkan. Ini perkara penting dalam poin yang pertama dari kisah Isra Mi'raj. Yang terakhir adalah faedah yang kedua, bahwasanya dari kisah awal dan akhir kita baca Isra Mi'raj, tidak ada ritual, tidak ada perintah untuk dirayakan, diingatkan, haul, merayakan perayaan Isra dan Mi'raj, tidak ada. Maka itu artinya tidak ada ihtifal, tidak ada ulang tahun dan tidak ada perayaan hari rayakan tentang Isra dan Mi'raj. Maka barang siapa yang merayakannya, maka ini jatuh dalam perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama Islam yang sia-sia. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan perintah kami, maka tertolak amalan tersebut. Jadi tidak perlu kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, dan kita melakukannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya amalan tersebut baik, niscaya tentu mereka lebih dahulu mendahului kita merayakan amalan tersebut, memuliakan amalan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan kepada kaum muslimin dan muslimat, agar Allah arahkan mereka kepada salat dan melaksanakan agama Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk istiqamah di atas melaksanakan salat, karena sangat mulia salat tersebut sampai Allah mengangkat nabinya berhadapan kepadanya di atas arsy, di atas langit, di bawah arsy, melewati 7 lapis langit untuk memberikan beban salat tersebut. Makanya kita jalankan dan menghormati syariat salat tersebut dengan tidak meninggalkannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.